sampai keluar dunia, sampai keluar dunia, sampai keluar dunia. Hai, welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Tekan loncengnya juga. Dan like and share. Thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Fetri. Apa kabar sobat YH Garden semua di sana? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini aku akan bahas tentang si monstera. Ada yang tahu monstera apa aja yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel aku, terus di like, komen di bawah, dan share ya. Oke, sudah belum? Sudah, thank you. Nah, kali ini aku akan bahas tentang si monstera. Monstera yang ada di YH Garden. Nah, ada apa aja monstera yang di YH Garden nanti akan aku infokan ya. Nah, aku mau ngasih tahu dulu. Nah, sekarang kan tanaman hias lagi boomingnya atau boomingnya nggak cuma di Indonesia loh, sampai keluar dunia. Sampai keluar dunia, sampai keluar negeri sedunia, bahkan mereka sampai berbondong-bondong, bahkan mereka pun yang di luar negeri ngimport sampah ke Indonesia. Segitunya, wow banget kan. Tanaman yang digandrungin banyak banget segala macam, tapi kebanyakan yang indoor. Karena mereka kan mungkin di rumah aja masa pandemi seperti ini, mungkin mereka WFH, jadi kegiatan mereka ya kebanyakan di rumah, cari kegiatan yang lain ya mungkin dengan cara bercocok tanam. Dan yang indoor ya banyak macamnya sih, ada philodendron, alocasia, aglonema, terus caladium atau disebut keladi, dan masih banyak lagi sih macamnya. Nah, yang aku bahas di sini adalah monstera. Monstera nggak kalah booming atau nggak kalah ngetren dengan si aglonema. Monstera tuh banyak macamnya loh. Oh iya, monstera tuh banyak macamnya, banyak banget macamnya, dari yang variegata, dari yang hijau-hijauan pun juga nggak kalah cantik, nggak banyak jenisnya juga. Ada monstera deliciosa yang banyak banget. Mungkin orang punya ya. Terus monstera borsigiana, rapidopora, terus ada Andansoni. Andansoni itu yang biasa disebut seperti janbol ya, yang kemarin lagi heboh-hebohnya tuh. Terus apalagi ada acuminata, terus dan yang mahal banget, tapi memang tuh masih langka banget sih, monstera obliqua. Oh, tuh ada juga monstera variegata, banyak macamnya lagi. Kalau disebut satu-satu nggak selesai nanti. Oke, sekarang aku di sini mau bahas tentang si monstera yang ada di YH Garden dulu ya. Ikutin dan stay tune terus di video kali ini, oke? Nah, kali ini aku mau bahas si monstera di YH Garden. Itu sebenarnya cuma ada satu macam namanya, tapi beda jenis. Beda apa ya? Beda suku ya kayaknya ya. Satu suku deh, maksudnya beda nama dan beda jenis deh. Salah ngomong, susah banget sih. Namanya monstera deliciosa. Deliciosa tuh banyak lagi macamnya. Ada deliciosa king, ada yang compacta, terus ada apalagi aku lupa namanya. Apa? Variegatanya yang namanya white apa? White monster, mint juga deliciosa ya. Iya ya. Ya kalau salah maafkan, terlalu banyak banget masalah namanya monstera. Mungkin kau bisa komen di bawah apa aja namanya monstera, dan kamu udah punya apa aja, silahkan tulis di komen ya. Nah, sekarang aku mau bicara dengan monstera deliciosa. Monstera deliciosa yang ada di YH Garden kebetulan ada monstera king, deliciosa king, dan monstera compacta. Ada apa dengan mereka?
kemarin ada yang nge-DM aku di IG aku, Kak, bedanya Compacta tuh apa sih sama Deliciosa biasa? Nah, sebenarnya Compacta itu juga masuk Deliciosa. Cuma karena ada sesuatu yang dia dinamakan Compacta, dan yang King tuh juga termasuk Deliciosa ya. Deliciosa itu sebenarnya Deliciosa biasa. Deliciosa biasa itu daunnya nanti dia bisa membesar, dan yang besar itu dinamakan Deliciosa King. Jadi King itu hanya sebagai predikatnya karena dia berdaun besar. Jadi seperti itu. Dan dia menjadi King itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya bisa bertahun-tahun. Dan dia mempunyai ciri tersendiri jika dia menjadi King. Nah, itu yang kadang orang masih bingung membedakan Deliciosa yang biasa atau mungkin yang kecil gitu ya, dengan Deliciosa yang King. Nanti aku jelasin bedanya apa. Nah, Deliciosa King itu dia mempunyai ciri di bagian leher. Lehernya itu nanti aku kasih jelasin ya. Nah, ini dia King yang ada di YH Garden ya. Sebenarnya ada 2 macam. Yang ini aku kasih lihat yang cuma 4 daun. Yang ini daun mudanya, warnanya lebih muda daripada si kakaknya. Ini kakaknya, ini adiknya. Nah, yang membedakan Monstera King dari Deliciosa biasa nih, nah dia mempunyai gerigi. Ini geriginya, berarti dia sudah dewasa. Udah dewasa banget kalau dia punya gerigi. Daunnya udah besar. Dan si Compacta, nih, ini dia Compacta. Kelihatan ya. Nih Compacta dari jauh gini. Nah, ini tangan aku segini. Nih, dia juga udah mempunyai bolong. Berarti kalau bolong itu berarti dia udah dewasa. Kalau udah robek tengah itu dewasa. Dan Compacta itu bentuknya bulat, bunder, compact gitu. Dan membedakannya lagi dengan yang Deliciosa biasa, yang ini, nah, kelihatan enggak ya? Nih, dia mempunyai gerigi juga. Gerigi yang masih agak tipis. Itu dia menandakan dia udah dewasa, tetapi daunnya hanya segini-gini aja. Nih, tetap segini aja. Kalau si Compacta besarnya ya udah dia bunder segini aja. Nih, ukuran gini. Dan sebelahan, dan dia mempunyai stang batangnya itu dominan lebih lurus aja, nggak berjauh-jauhan. Kalau si King kan dia kemiringannya jauh banget tuh, kelihatan enggak? Nah, kalau si King kemiringan daunnya nih, nah ini kan dia jauh banget ya kemiringannya ya. Tapi dia kalau King juga ininya jarak ruas satu dengan ruas yang lainnya itu dia nggak sejauh kayak Borsigiana, tetap masih berdekatan. Cuma membedakan si King, Deliciosa King biasa, Deliciosa biasa sama Compacta ininya kemiringannya yang ini lebih miring daripada si Compacta. Nah, ini masih ada trubus barunya lagi. Trubus baru, aku penasaran dengan si trubusnya. Seneng banget kalau ngeliat trubus kayak gini. Ini ya kelihatannya geriginya ya. Nah, ini kayak King kan. Kalau Deliciosa biasa tumbuh gerigi kayak gini kalau dia sudah besar. Kalau dia sudah besar daunnya, sudah udah pecah tengahnya sini juga, itu bolong sininya, itu berarti dia udah King. Nah, sedangkan Compacta aja dia dewasa segini, ukuran segini, tapi dia udah punya gerigi, itu berarti dia udah dewasa. Ngerti kan sekarang bedanya Compacta dan si King. Nah, di YH Garden kebetulan di batangnya ada putihnya.
Ini nggak tahu nih kenapa kemarin ini ada putihnya. Nih. Ya mudah-mudahan aja dia jadi compacta variegata. Amin. Soalnya biasanya variegata tuh muncul karena dia kelainan gen, bisa dari pas lagi splitan atau pencacahan, bisa jadi juga. Nah gitu. Ada yang mau ditanyakan, kamu bisa ini ya, komen di bawah, siapa tahu aku bisa menjawabnya. Oh ya, masalah bonggolnya si compacta ini besar banget juga loh nih, udah besar banget, besar bonggolnya, tapi daunnya segini aja. Kalau ini juga besar bonggolnya, berarti daunnya besar juga. Nah itu, jadi perbedaan mereka juga di situ. Bonggol si king besar, daunnya besar. Kalau bonggolnya si compacta besar, tapi daunnya juga cuma segini aja. Dia kompak antara satu dan yang lainnya tuh ruas ininya kompak banget, deket-deketan banget, cuma hampir lurus malahan. Yang ini hampir lurus kan yang ini. Nah ini sebelahnya, ini nanti muncul lagi sini, nanti dia pokoknya deketan gitu. Nah itu dia tadi ciri-ciri dari si compacta, Monstera compacta dan Monstera deliciosa king. Dua-duanya sama-sama deliciosa, cuma predikatnya beda. Yang satu compacta, yang satu king. Jadi kamu udah mengerti sekarang apa perbedaannya dan apa juga persamaannya. Oke, mereka sama-sama deliciosa, yang membedakan ukurannya mereka, dan dari segi tangkainya juga itu berbeda. Bukan tangkainya, maksudnya tuh kemiringannya ya, kemiringan tangkainya itu berbeda. Namanya aja sih, kenapa dibilang compacta? Kompak itu karena dia bunder, bentuknya bunder, ya segitu-gitu aja, kompak gitu loh. Jadi benar-benar kompak dari segi dia nggak bakal gede, terus dia simple banget, dan kompak itu artinya kayak cukup, ya udah gitu, kompak cukup gitu. Nah si kelebihannya compacta ini, compacta bisa ditaruh di tempat, di rumah yang minimalis, rumah yang kecil, karena dia ukurannya segini-gini aja gitu. Mau di rumah yang kecil, mau di rumah yang besar, dia sebagai ornamen rumah gitu tetap masuk semuanya. Sedangkan kalau si deliciosa biasa, dia kalau untuk ditaruh di dalam rumah indoor sebenarnya bisa banget ditaruh dalam indoor. Sorry ya, ada suara tetangga, lagi ada tukang kayaknya, agak berisik sedikit, nggak apa ya. Aku kencengin deh suaraku. Jadi si deliciosa biasa itu kalau di dalam rumah sebenarnya bisa, tapi dia lama-kelamaan akan membesar menjadi king. Kalau di dalam rumah yang minimalis, yang kecil kan susah gitu. Tapi kalau misalnya rumahnya besar, itu ya nggak menutup kemungkinan, ya nggak apa-apa gitu. Kalau deliciosa king biasanya kan dia di tempat yang ruangan yang lebar gitu kan. Tapi sih kalau di luar negeri yang aku lihat, mereka ya ada juga sih yang king, soalnya mereka dengan mempunyai konsep urban jungle gitu. Jadi ya kembali lagi selera masing-masing ya. Nah untuk masalah harga, ya penasaran kan harganya? Kalau harga deliciosa itu bisa dari ratusan ribu sampai jutaan, tergantung ukuran juga ya. Tergantung dari ukuran. Ukurannya gimana? Maksudnya ukuran besar menjadi king. Kalau king itu memang harganya lebih mahal daripada deliciosa yang biasa. Deliciosa yang biasa ya dari anakan, dari harga 100 ribuan juga udah dapet gitu. Nah kalau si compacta sama king harganya mahalan siapa coba? Ada yang tahu? Kalau Monstera compacta dengan perbandingannya Monstera king ya, kalau sama deliciosa biasa udah pasti si compacta berkali-kali lipat dari si deliciosa biasa. Kalau dengan yang king, misalnya nih, si king dijual dengan 1 daun dan si compacta dengan 1 daun, mahal yang mana? Yo, ada yang tahu? Mungkin yang di rumah yang punya pasti tahu.
Nah, aku yang belum tahu akan aku kasih tahu. Pasti masih mahalan si Kompakta. Kenapa? Karena dia barangnya masih langka. Terus dan dengan ukurannya yang segini pasti orang pengen memilikinya gitu. Dan dan apa? Mengenai harga, ya masih mampu lah ya, masih terjangkau itu dibandingkan dengan yang mungkin yang kembali lagi sih ke masing-masing. Yang kalau terjangkau ya silakan kalian membeli semampu kalian, jangan memaksakan diri juga karena hobi ya juga nggak bisa diukur dengan uang, benar nggak ya kan? Nah seperti itu. Dan untuk perawatannya si monsteraku di sini karena aku taruhnya di outdoor tapi di teras. Monstera jangan ditaruh sinar matahari langsung ya, soalnya dia bisa kebakar. Tapi kalau misalnya dijemur pagi-pagi nggak apa-apa, di bawah jam 9 pagi. Dan untuk perawatannya, aku nggak macem-macem. Dan untuk medianya juga tuh kembali ke masing-masing karena semua pasti beda-beda ya. Untuk dia karena tanaman itu begini, dia senyamannya dia. Kalau misalnya dia udah subur, berarti dia udah nyaman di media itu gitu. Kalau misalnya dia akarnya sampai keluar, nah itu dia mungkin baru boleh dipindah ke pot yang lebih besar. Seperti itu pengalamannya aku. Kalau misalnya kamu pingin ganti pot, kalau misalnya kamu rasa itu kok kayak begini ya, potnya kurang cantik ya, itu sih selera kembali ke masing-masing. Cuma ada konsekuensinya kalau pindah pot, pasti terkadang ada tanaman yang dia merontokkan daun dulu, baru dia nanti bakal subur lagi karena dia penyesuaian lagi dengan media yang baru. Nah si monsteraku kebetulan kalau yang kompakta dia pakainya pakis. Nih pakis, tapi alhamdulillah dia subur. Ini udah ada daun barunya lagi. Karena belinya waktu tuh pas udah memakai media ini dan aku nggak berani ganti soalnya dia kayaknya udah mapan banget. Walaupun kayaknya nggak cocok deh dengan medianya aku gitu kan, kadang seperti itu aku nggak srek deh. Ya kembali lagi sih kalau aku sih, kalau dia misalnya tanamannya itu udah mapan, sudah seneng, ya udah dia happy bakal tumbuh terus. Sama kalau monstera Kuyang King, di sini dia banyak tanahnya. Karena dulu pertama kali waktu beli dulu itu ya dia udah medianya udah seperti itu dan dia tumbuh subur, ya udah aku biarkan aja, tinggal perawatannya kita lagi. Yang penting dia poros ya. Yang penting medianya poros, kalau disiram dia nanti nggak menggenang di dalam. Itu yang artinya poros. Kayaknya di video-video sebelumnya juga udah aku jelasin ya. Dan pokoknya banyak macamnya sih, ada yang memakai moss, ada yang memakai sekam. Itu kembali ke masing-masing kalian yang merawatnya. Kamu mau media seperti apa ya, kembali lagi terserah Anda. Yang jelas kalau media yang aku pakai, aku nggak bisa ngomong banyak soalnya kita kan beda-beda ya. Aku pengen jelas ada tanah humusnya, ada pupuk kandang, ada sekam mentah yang udah difermentasi. Itu aku biasanya pakai itu. Karena kalau yang ini yang pakis, emang karena dari dulunya udah dia memakai pakis gitu. Dan untuk perawatan airnya, kita cek lagi kelembapannya ya. Cek lagi mengenai kelembapan. Si monstera memang suka lembab, tapi jangan sering-sering disiram karena dia bisa akar busuk gitu. Dia lebih kuat dengan ketahanan dia yang nggak boleh keringan juga sih, maksudnya dia kuat cuaca, lebih kuat dengan cuaca. Mau panas mau dingin, ya dia kuat banget insya Allah. Aku penyiraman bisa mungkin seminggu sekali, paling cepat sih 2 minggu sekali, paling cepat. Jadi aku tetap. Nah maksud aku tadi salah nyebut ya, maksud aku tadi 2 kali dalam seminggu itu paling cepat. Kalau ya paling lama aku maksimal seminggu sekali tuh harus disiram. Kalau nggak dia bakal kekeringan juga, kasihan monsteranya ya kan. Kayaknya sekian dulu dari aku. Ada yang mau ditanyakan tentang si monstera ini? Kalian mudah-mudahan udah mengerti ya antara perbedaannya Deliciosa biasa, Deliciosa King dan kompakta. Itu banyak banget yang ngechat ke WA aku, bahkan nge-DM aku. Mereka pasti nanyanya masalah seperti apa sih bedanya ini, apa sih bedanya itu gitu ya. Kalau kamu misalnya menemukan monstera kompakta, buru-buruan deh diambil aja, harganya berapa, soalnya tuh monsteranya masih langka banget, nget sampai ngomongnya kayak gitu, nget soalnya memang langka. Dan kebetulan alhamdulillah aku nemu
Monstera compacta, nggak sengaja emang ya tanaman itu seperti jodoh. Oke. Ini ada babang siomay. Maaf ikan lewat. Babang siomay nawarin juga enak. Aduh, sampai ketawa gini. Udah lewat. Lanjut lagi. Sorry ya, aku kalau ketawa sampai kayak gitu. Ya itulah dia Monstera. Dulu ada Monstera deliciosa di tempat aku yang biasa dan diborong sama orang, dan aku pun tidak ditinggalin satu pun. Mereka diborong dan maksa, ya aku nggak enak dan dari luar kota ya, jadi ya udah ya monggo sok atuh gitu. Jadi aku nggak punya lagi yang deliciosa biasa, jadi ya aku merawat si king dan si compacta. Kalau misalnya ya nanti aku pingin menani sendiri sih, insya Allah mau yang monsteranya mau ku cacah-cacah lagi. Oh ya, kalau mau lihat koleksinya YH Garden apa aja, kamu bisa ke Instagram @yarikahijab. Dan kalau mau untuk menanyakan yang koleksi lainnya, kamu juga bisa chat WA aku, nomornya nanti ada di bawah ya. Dan deskripsi link Instagramnya juga nanti ada aku tulis di deskripsi juga. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi, kamu bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel aku biar aku makin semangat, dan terima kasih atas dukungan kalian yang selalu susah banget ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyemangati aku. Mau ngomong susah banget, astagfirullahaladzim. Oke, jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen di bawah, dan share jika bermanfaat. Dan loncengnya juga jangan lupa ditekan atau notifikasinya dibunyikan biar kamu selalu update terus channel YH Garden, dan informasi-informasi yang lainnya kamu bisa terupdate. Oke? Nah, kembali lagi, tanaman itu seperti jodoh, cinta itu selera. Ya, sayangi semua tanaman yang ada di tempat kamu, dimanapun itu berada, sayangilah mereka. Oke? Dan sekian dulu dari Fetri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!